Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan live update siang bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Kita jalan live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara, guna mengatasi kelangkaan minyak, Bulog Kota Solo bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Solo. Kedua pihak ini menggelar operasi pasar dengan menyediakan setidaknya 2.400 liter minyak goreng bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Taman Jaya Wijaya Mojosongo pada Rabu 23 Februari 2022 kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Solo, ada Vincentius Jesta Chandra Ditya di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Vincent. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, Tribuners, bisa saya laporkan bahwa Bulog Kota Surakarta dan juga Dinas Perdagangan Kota Surakarta melakukan operasi pasar dengan tujuan melakukan stabilisasi harga minyak goreng yang sempat menjulang tinggi di Kota Solo, serta juga memberikan ketersediaan minyak goreng yang disebut-sebut langka di Kota Solo. Dalam kegiatan ini, Wakil Pimpinan Bulog Kota Solo, yakni Taufik Rahman, menyatakan ada 2.400 liter minyak goreng yang disediakan kepada para masyarakat. Dalam pantauan Tribun Solo di lapangan, banyak warga yang datang antusias untuk membeli minyak goreng yang harganya sesuai edaran pemerintah pusat, yakni 14.000 per liter. Uniknya dalam pembelian ini, masyarakat diminta untuk mencelupkan jarinya di tinta biru layaknya pemilu. Jadi pantauan Tribun Solo, para warga yang mengantri seperti ular dengan beragam usia dari bapak-bapak, kakek-kakek, nenek, sehingga anak kecil pun mengantri, kemudian membayarkan uang sejumlah 14.000 ataupun 28.000 karena setiap orang diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng. Setelahnya mereka diwajibkan untuk menandai jari mereka dengan tinta biru, dengan harapan mereka terlacak ketika akan berusaha membeli lebih dari 2 liter minyak goreng. Kemudian bisa saya laporkan di sana, Taufik Rahman mengatakan kegiatan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bulog, dan kegiatan ini pun akan dilakukan setiap pada hari Rabu di kecamatan yang berbeda-beda di Kota Solo. Dan beliau menyatakan tujuan dari diagendakannya operasi pasar ini adalah untuk meratakan pasokan minyak goreng yang memang saat ini sedang langka, dan juga harga agar bisa stabil dan tidak merugikan masyarakat di Kota Solo. Demikian yang bisa saya laporkan, Nila. Baik, terima kasih Vincentius Jesta Chandra Ditya, wartawan Tribun Solo. Saudara melaporkan terkait jual beli minyak goreng di Solo yang dilakukan mirip dengan pemilu, yakni warga mengecap jari menggunakan tinta. Selamat bertugas kembali, Vincent. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kementerian Perdagangan RI memeriksa harga dan juga ketersediaan stok minyak goreng di Kabupaten Malinau pada Rabu 23 Februari. Pengawas Perdagangan Kemendak RI bersama Bidang Perdagangan Dispendakop UMKM Malinau memulai pemeriksaan stok di sejumlah toko di sekitar Kecamatan Malinau Kota. Saat pengawasan distribusi oleh Kementerian Perdagangan RI di Malin, dan agen pengelola toko mengeluhkan minimnya stok minyak goreng. Informasi lebih lengkapnya terkait sidak Kemendak ke Pasar Malinau ini, saudara, sudah ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo, Supri, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Kemarin tepatnya pada pagi hari di sekitar wilayah Kecamatan Malinau Kota diadakan sidak oleh pengawas perdagangan perwakilan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ke sejumlah kabupaten kota di Kaltara, termasuk di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UMKM Kabupaten Malinau, mendatangi sejumlah toko dan agen penyalur sembako di wilayah Kabupaten Malinau untuk mengecek stok dan ketersediaan stok dan harga di pasaran. Nah, untuk di wilayah Kabupaten Malinau sendiri,
berdasarkan Permendak 6 2022 soal yang mengatur soal harga eceran tertinggi minyak goreng sawit belum merata diterapkan di wilayah Kabupaten Malinau. Hanya ada beberapa toko yang sebelumnya pernah menggelar operasi atau memperjualbelikan minyak goreng seharga eceran tertinggi, yakni 14.000 untuk kemasan premium. Karena kelangkaan stok di lapangan juga menjadi salah satu keluhan yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha, khususnya kepada pengelola toko-toko di sekitar wilayah Kecamatan Malinau Kota. Pada pantauan kami, Tribun Kaltara di lapangan kemarin pada saat sidak bersama dengan pengawas perdagangan, rata-rata agen penyalur termasuk dengan pengelola toko sembako di wilayah Kabupaten Malinau mengeluhkan soal retur pembelian yang katanya berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Khusus untuk wilayah Kaltara, salah satu permasalahannya adalah panjangnya rantai distribusi atau biaya untuk transportasi ataupun akomodasi retur pembelian minyak goreng itu sendiri. Jadi secara tidak langsung pedagang atau penyalur itu berpotensi merugi karena pengembalian produk harus disertai dengan retur pembelian. Dalam hal ini biaya akomodasi dan transportasi yang di Kabupaten Malinau itu diperoleh dari beberapa wilayah, contohnya di kota tetangga, kota Tarakan, ada juga yang memperoleh dari ibu kota kabupaten di Tanjung Selor, kemudian ada di ibu kota provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau. Nah, panjangnya rantai distribusi ini dikhawatirkan akan merugikan pengelola toko sendiri ketika melakukan retur pembelian. Selain itu, pantauan Tribun Kaltara juga pada saat pemeriksaan kemarin, rata-rata pengelola toko dan agen penyalur mengeluhkan soal kelangkaan stok. Salah satunya penyalur lokal yang menjadi tempat di mana pelaku usaha atau pengelola toko di Kabupaten Malinau memperoleh stok minyak goreng di PT Aneka Jaya. Sebelumnya kami telah mewawancarai pengelolanya, menyatakan bahwa saat ini terhitung sejak bulan kemarin pihaknya sudah tidak mendapatkan pasokan minyak goreng lagi dari beberapa wilayah tempat memperoleh minyak goreng tersebut. Jadi bisa disimpulkan dia menyimpulkan bahwa kemungkinan akan terjadi kelangkaan, apalagi dengan bersamaan diterapkan harga eceran tertinggi. Rata-rata pengelola toko menunggu karena kerugian retur pembelian tersebut, potensi kerugian retur pembelian tersebut, rata-rata pengelola toko menunggu hingga stok kembali pulih, baru kemudian memasok minyak goreng dari supplier-supplier atau distributor yang ada di luar, karena dikhawatirkan ketika meretur pembelian pengelola toko dan agen penyalur berpotensi merugi. Nah, untuk hasil pengawasan dari pengawas perdagangan sendiri menyatakan bahwa tiap toko dan agen penyalur khususnya di kabupaten kota di seluruh Indonesia diwajibkan untuk mengembalikan stok agar nantinya harga minyak goreng kembali stabil. Khusus untuk di Kalimantan Utara, salah satu kendala yang dirasakan adalah panjangnya rantai distribusi, diakui oleh pengawas Kementerian Perdagangan itu sendiri. Ada yang memakan waktu sehari hingga seminggu, bahkan ada beberapa yang memakan waktu hingga 2 pekan. Rencananya stok yang ada hasil pertemuan dengan beberapa pengelola toko di Kabupaten Malinau rencananya akan dijadikan masukan oleh pihak Kementerian Perdagangan dalam mengidentifikasi masalah sekaligus menggelontorkan minyak goreng stok baru agar minyak goreng seharga eceran tertinggi di Kabupaten Malinau bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian rekan Mila. Muhammad Supri, saudara wartawan Tribun Kaltara melaporkan terkait stok minyak goreng di Pasar Malinau. Untuk informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan pengawas perdagangan Kementerian Perdagangan RI Rangga Diguna dan juga pengelola agen Aneka Jaya Malinau Michelle. Berikut liputannya untuk Anda. Murah, sederhana, premium, lalu diubah menjadi sesuai dengan kemasan minyaknya dan harganya ditentukan dari harga eceran tertinggi, mulai dari curah sekitar 11.500,
sederhana 13.500 dan premium 14.000. Perbedaannya di situ sih fokusnya. Tapi untuk rapaksinya itu memang masih sama. Jadi ada penggantian harga yang lama digantikan dengan harga yang baru dengan barang yang baru yang sudah kita pastikan seharusnya dari produsen produksinya memang statement Kementerian Perdagangan sebelumnya ya memang ada stok untuk kebutuhan masyarakat. Nah, kita mau pastikan distribusinya ini ke konsumen seperti apa. Kalau stoknya ada kan seharusnya distribusi sampai konsumennya stoknya nggak habis gitu, tetap ada dengan harga yang seharusnya sudah sesuai kan. Jadi kita mau pastikan aturan tadi. Kalau yang penting kalau ada pergantiannya ready baru bisa kita retur Pak. Kalau mungkin kalau barangnya nggak ready retur bisa jadi masalah itu nanti Pak. Jadi blunder sendiri buat kita. Malah Malino sendiri langsung kosong gitu total itu Bang. Tadi dikhawatirkan juga Pak Bang tadi katanya kalau berganti ini bakal ada kelangkaan gitu. Kalau ditukar semua ada kelangkaan gitu. Nah itu kan kalau nggak ada ready karena setahu saya hampir semua distributor yang minyak saya ini kosong. Meskipun mereka terima pasti mereka pun mau klaim kemana gitu. Memang agak sulit kita kalau di daerah sini kan, memang kalau mau klaim kembali itu ongkos transportasi kembalinya itu banyak, itu yang kita pikir. Pasti sulit itu kalau diklaim kalau menurut saya. Karena transportasi mereka ke sini sudah biaya besar. Nah, kata-kata dari mana Bang ngambilnya? Dari Surabaya dari Barau sama Tanjung Selor. Iya. Tapi asalnya dari Surabaya semua itu. Minyak dari Surabaya semua. Memang distributornya kita ambil dari Tanjung Selor sama Barau. Sejauh ini Bang, stok yang diperoleh harga menyesuaikan head enggak atau belum ya? Masih harga lama. Masih harga lama. Dijual ke ini agen Pak? Untuk harga lama ini untuk masyarakat Malino itu tidak ada masalah. Enggak jadi masalah. Nah, jadi nggak pernah ada maksudnya protes atau keluhan tuh nggak ada. Iya. Karena yang penting barang ada kan. Sebenarnya kalau head ini kan jadi ya orang memang ada yang tanya cuma susah. Kemarin datang itu aja langsung berebutan. Cuma yang kita jatah juga supaya merata dulu dibatasi. Iya, dibatasi. Pihak kepolisian, saudara, menetapkan pasangan suami istri yang menimbun minyak goreng di Walantaka, Kota Serang menjadi tersangka. Sepasang suami istri itu menjadi tersangka, yang mana pelaku menyimpan dan juga penimbun barang pokok melebihi batas maksimal. Selain sepasang suami istri, pengendara mobil sebanyak 2 orang yang juga termasuk pembeli juga turut diamankan oleh kepolisian. Diketahui ada setidaknya 9.600 liter minyak goreng yang diamankan dari rumah Pak Sutri tersebut. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Mildaniati, wartawan Tribun Banten di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Milda, silahkan dengan laporan Anda terkait penetapan Pak Sutri yang didapati menimbun minyak goreng ini. Silahkan. Ya, halo Tribuners, terima kasih rekan Nila. Dapat dilaporkan bahwasanya Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea, beliau sebelumnya sudah mengintai wilayah salah satu kontrakan yang ada di wilayah Walantaka, Kota Serang. Selain itu juga tepatnya pada Selasa malam Rabu, pihak kepolisian Polres Serang Kota berhasil menggerebek rumah tersebut dan mendapati sebanyak 9.600 liter minyak yang ditimbun oleh Pak Sutri tersebut. Masing-masing tidak hanya itu juga di penyidikan bahwasanya pihak kepolisian telah menetapkan bahwa kedua pasangan suami istri tersebut menjadi tersangka. Selain itu juga atas perbuatannya kedua Pak Sutri tersebut diduga telah melakukan penimbunan terhadap barang tersebut sehingga yang tidak sesuai dengan batas wajar. Selain itu juga pihak kepolisian juga mengamankan supir mobil yang juga pembeli sebanyak 2 orang dan juga keponakan dari pasangan suami istri tersebut. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih Mildaniati, wartawan Tribun Banten atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih teman-teman media. Berkat teman-teman media bisa terblow up bagus pemberitaan dan bisa cepat kita ungkap, dan berkat teman-teman media juga kita dapatkan informasi, kita lidik dan langsung bisa mengungkap. Kita sudah melakukan maraton pemeriksaan dari tadi malam sampai dengan hari ini
dari 5 orang yang sudah kita amankan, sepasang suami istri pemilik rumah terduga pelaku penyimpan dan penimbun barang pokok yang patut diduga melebihi batas maksimal, kemudian pengendara mobil 2 orang, itu termasuk pembeli itu ya, 2 orang kendaraan mobil itu, kemudian 1 orang penghuni rumah, itu keponakan atau sepupu dari pemilik rumah terduga. Kita sudah maraton dan hari ini sudah kita gelar kasusnya naik ke proses penyidikan. Kita akan tetapkan tersangka, hasil gelar menyepakati 2 orang, sepasang suami istri kita tetapkan tersangka. Ada lagi Bang? Dari mana Bang barangnya Bang? Barang itu berjumlah lebih kurang 9.600 liter ya, 9.600 kemasan lah. Kemasan yang diperoleh dari mereka mencari di wilayah Kota Serang, mencari, mengumpulkan, kemudian setelah banyak baru dijual kembali ke, informasi dari mereka dijual kembali ke Jakarta. Saudara, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendistribusikan ribuan liter minyak goreng bersubsidi ke wilayah Kota Sorong, Papua Barat pada Rabu 23 Februari. Pendistribusian minyak goreng tersebut bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusindo Cabang Sorong. Distribusi minyak goreng ke Bandara Domira Edward Osok atau Deo Sorong, Papua Barat ini dengan menumpang pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1318. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah tersambung bersama saya ada Safwan Asadir Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Safwan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi dengan saya, reporter Tribun Papua Barat.com, dapat melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait dengan kelangkaan dan juga lonjakan harga minyak goreng di wilayah Kota Sorong, Papua Barat akhir-akhir ini telah terjawab oleh Kementerian Perdagangan, yang mana pada Rabu kemarin Kementerian Perdagangan langsung mengirimkan kurang lebih 1.100 karton minyak goreng dan yang mana di dalamnya sekitar kurang lebih 13.200 liter minyak goreng yang dikirim melalui moda transportasi pesawat yang mana digunakan oleh Kementerian untuk memasok minyak goreng ke wilayah Kota Sorong, Papua Barat. Perlu diketahui bahwa pasokan minyak goreng yang dikirim oleh pemerintah pusat ini bekerja sama juga dengan PT Raja Wali Nusindo yang nantinya akan berkoordinasi dengan para pedagang tradisional dan juga sejumlah distributor di wilayah Kota Sorong untuk mendistribusikan minyak goreng yang nantinya akan dijual sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan, yakni 14.000 per liter di wilayah Kota Sorong itu sendiri. Dan rencananya dalam waktu dekat mereka akan melakukan pertemuan dengan para pedagang dan juga para distributor di wilayah Kota Sorong untuk melakukan sebuah kesepakatan dalam hal untuk menyamakan harga minyak goreng di wilayah Kota Sorong, yakni sesuai dengan keputusan Menteri seharga 14.000 per liter. Dan berdasarkan pantauan kami, pesawat tersebut pesawat yang mengangkut minyak goreng tersebut tiba di Bandara Deo Sorong sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur dan langsung membongkar muatan dan langsung melakukan penerbangan kembali ke wilayah Ambon, Maluku. Dan berdasarkan wawancara kami dengan pihak
PT Raja Wali Nusindo cabang Sorong, beliau mengatakan bahwa untuk pengiriman minyak goreng bersubsidi ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan pesawat TNI AU, dan juga tahap kedua rencananya akan digunakan dengan menumpang kapal Pelni. Dan rencananya untuk wilayah Kota Sorong sendiri akan mendapat jatah minyak goreng bersubsidi untuk yang gelombang kedua, rencananya sekitar 1.700 karton, yang mana di dalamnya ada sekitar kurang lebih 20.000 maksud saya 20.400 liter minyak goreng yang akan didistribusikan ke wilayah Sorong. Dan perlu diketahui bahwa kemarin juga saya sempat mewawancarai kepala Dinas Perdagangan Provinsi Papua Barat, dan beliau menyampaikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat jangan panik dengan kondisi kelangkaan minyak goreng bersubsidi, karena beliau akan berupaya berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait agar mencukupi stok minyak goreng yang ada di Provinsi Papua Barat hingga bulan puasa dan juga Lebaran Idul Fitri nanti, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Safwan Asari, wartawan Tribun Papua Barat. Saudara melaporkan terkait kiriman ribuan stok minyak goreng murah ke wilayah Sorong, Papua. Untuk informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan staf Raja Wali Nusindo cabang Sorong, Erwin Patia. Berikut liputannya untuk Anda. Jenis apa? Jenisnya minyak goreng kemasan premium, harganya 14.000. 14.000 ya. Untuk ini berapa karton dan berapa liter di dalam? Ini 1.100 karton, itu totalnya semua 13.400 liter. Oke. Yang rencananya tahap kedua di kapal? Tahap kedua via kapal, tapi kita belum dapat informasi kapannya. Itu 1.700 karton, itu sekitar 20.400 liter lagi. Tahap kedua. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subung. Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menggunakan material bambu sebagai lapisan bawah tanah yang berlumpur atau bawah tanah yang lunak untuk pembangunan sirkuit Formula E. Material bambu dipilih lantaran tahan terhadap air sehingga dapat menahan beban konstruksi. Selain itu, penggunaan material bambu diakui pihaknya juga yang paling sesuai bila mengingat masa waktu pengerjaan sirkuit Formula E yang dijadwalkan hanya 54 hari saja. Informasi selengkapnya, saudara, sudah bergabung bersama saya. Ada wartawan dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Indah, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Nila dan rekan Tribun. Bisa saya sampaikan bahwa kemarin, tepatnya pada Rabu 23 Februari 2022, awak media telah berkunjung ke lokasi lintasan balap atau sirkuit Formula E, di mana di sana kita melihat progres pembangunan yakni sudah mencapai 28,50%. Dari dua angka tersebut dikatakan oleh kontraktor sudah melampaui target, di mana sebelumnya ditargetkan di hari ke-20 mencapai 19%, namun pada realisasinya sudah mencapai 28,50%. Untuk diketahui juga bahwa bila kita merujuk pada kalender dari yang dipegang oleh kontraktor, di mana pembangunan sirkuit ini hanya berlangsung selama 54 hari, yakni terhitung pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 28 Maret 2022. Kemudian di pertanggal 22 progres ini disampaikan sudah melampaui target. Adapun gambaran di lapangan, banyak sekali alat-alat berat seperti ekskavator yang tengah bekerja. Namun bisa disampaikan juga bahwa pembangunan sirkuit Formula E ini dibagi dalam 5 zona, yakni untuk memudahkan pembangunan agar sesuai dengan rencana tadi yang ditargetkan dalam 54 hari. Pihak kontraktor atau penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E dari PT Jakon mengatakan, yang bernama Ari Wibowo maksud saya, mengatakan bahwa untuk zona 1, 2, dan 3 dalam kondisi yang aman. Namun kesulitan justru terdapat pada zona 5, di mana tanah di lokasi tersebut seluas atau sepanjang 1 km 40 meter ini lunak karena tadinya tanah ini berlumpur seperti itu, Nila. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa akhirnya pihak kontraktor menggunakan bambu karena 2 alasan disebutkan oleh Ari Wibowo. Alasan pertama yakni bambu tersebut bisa menahan air, di mana bambu ditaruh di lempengan paling bawah sehingga nantinya bisa menahan beban konstruksi atau tidak turun ketika ajang balap Formula E ini berlangsung. Kemudian yang kedua adalah bambu yang saat ini ready stock atau secara penggunaan yang dibutuhkan dalam waktu cepat tersedia dalam jumlah yang banyak. Namun disampaikan juga oleh Ari bahwa penggunaan bambu bisa saja tergantikan oleh kayu yang berasal dari Kalimantan dengan kualitas yang sama. Namun tadi kembali lagi mengingat waktu yang dikejar atau dikebut oleh pihak pembangunan sirkuit yakni hanya 54 hari, maka bambu menjadi alasan penggunaan alas paling dasar untuk fondasi di lintasan balap Formula E. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Nur Indah Farah, saudara wartawan Tribun Jakarta melaporkan terkait kabar terbaru pembangunan sirkuit Formula E. Selamat bertugas kembali, Indah. Kita berlanjut ke informasi lain, saudara. Jalan tol Manado Bitung, seksi 2B Danau Wudu Bitung yang membentang sejauh 13,65 km. Rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat esok. Jalan bebas hambatan berbayar pertama di Provinsi Sulawesi Utara ini akan diresmikan Presiden Jokowi sekira pukul 15 waktu setempat. Berdasarkan pantauan wartawan kami di lapangan, penyemprotan disinfektan telah dilakukan pemerintah Kota Bitung di sepanjang seksi Danau Wudu Bitung pada Kamis 24 Februari ini. Penyemprotan menggunakan sebuah mobil pickup yang diangkut tong air dengan mesin semprot. Untuk informasi selengkapnya, saudara, terkait jalan bebas hambatan atau jalan tol Manado Bitung, tepatnya di seksi Danau Wudu Bitung.
di sepanjang atau sekitar 13 km. Dan dalam persiapan peresmian, selain melakukan berbagai persiapan secara teknis seperti pendirian panggung, tenda, dan lain-lain sebagainya, oleh pemerintah Kota Bitung melakukan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan dari gerbang Danau Wudu sampai dengan gerbang Bitung menggunakan satu unit kendaraan pickup yang memuat air berisi yang memuat galon berisi campuran cairan disinfektan, dan dilakukan oleh 2 orang personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung. Nah, mereka melakukan penyemprotan di sepanjang ruas jalan tol dari segmen Danau Wudu menuju pintu tol Danau Wudu, dan juga beberapa lokasi yang dijadwalkan akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan menurut Julius Ondang, penyemprotan disinfektan di Kota Bitung ini rutin dilakukan hampir setiap hari, bukan pada saat ada kunjungan kerja Presiden saja, melainkan karena Kota Bitung terus melakukan berbagai penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19. Satu di antaranya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan oleh petugas yang telah disiapkan. Seperti yang telah dilakukan Kamis kemarin, telah dilaksanakan kampanye penanggulangan metode dan sosialisasi mobile oleh kendaraan puskesmas, kendaraan rumah sakit dan kendaraan dinas kesehatan, serta kendaraan ambulans rumah sakit angkatan laut, serta menggunakan mobil patroli kepolisian dan TNI serta pemerintah Kota Bitung. Balik lagi ke peresmian jalan tol Manado Bitung, tepatnya di seksi Danau Wudu Bitung, dijadwalkan akan dilangsungkan pada Jumat besok. Dan untuk jamnya nanti kami akan update. Namun seperti yang kami pantau tadi, penyemprotan akan kembali dilaksanakan pada besok hari. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado. Saudara melaporkan langsung terkait pantauan jalan tol Manado Bitung jelang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Selamat bertugas kembali, Christian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aliansi Organisasi Masyarakat Surabaya melaporkan 2 akun media sosial yang diduga melecehkan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan juga institusi TNI Angkatan Darat di gedung SPKT Mapolda Jawa Timur pada Rabu 23 Februari. 2 akun media sosial Facebook ini diduga sengaja memproduksi konten yang cenderung melecehkan. 2 akun media sosial tersebut adalah akun Facebook atas nama Angin Gunung Official dan juga Ama Askar. Diketahui bahwa pelecehan terhadap TNI Angkatan Darat dan juga KSAD Dudung ini juga telah disebarkan dan menyebar di media sosial lain. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Luhur, silakan dengan laporan Anda. Halo, siang Nila. Baik, untuk dapat kami sampaikan mengenai adanya ini laporan dari masyarakat dari Aliansi Organisasi Masyarakat Surabaya memang sedang melaporkan 2 akun medsos yang diduga melecehkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan institusi militer TNI Angkatan Darat di gedung SPKT yang itu sebenarnya terjadi pada kemarin, hari Rabu kemarin. Dan 2 akun yang dilaporkan itu adalah akun yang berasal dari media sosial Facebook, dan 2 akun ini berinisial AGO dan AA, dan melalui 2 akun tersebut ternyata dari pihak pelapor bahwasanya memang 2 akun ini semacam memproduksi informasi yang berisi sosok atau informasi yang terdapat foto Jenderal Dudung dan institusi, beberapa unit institusi yang ada di Kesatuan TNI Angkatan Darat yang dibuat sebuah konten informasi yang cenderung bersifat negatif dan
informasinya juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan dua akun parahnya dua akun sejumlah informasi yang cenderung negatif itu yang diproduksi oleh dua akun itu ternyata juga sempat di-repost ya, diunggah ulang oleh beberapa akun yang memang bersifat anonim. Dan dari pihak pelapor yakni bernama Winarto dari Korlap Ormas Masyarakat Peduli Keadilan yang merupakan salah satu ormas yang tergabung dalam aliansi Ormas Surabaya yang melakukan demonstrasi dan juga pelaporan di Polda Jawa Timur itu memang dua akun tersebut memang memproduksi informasi dan kemudian di-repost berkali-kali oleh beberapa akun dan repost atau informasi yang ada kertas menjadi sebuah alat bukti yang dilaporkan atau dibaringkan dalam lampiran berkas laporan yang dibuat ke pihak Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Polda Jatim atas dugaan pelanggaran UU ITE. Jadi pihak Winarto dari Korlap Ormas Masyarakat Peduli Keadilan dan juga sekaligus dari pihak pelapor atas dugaan pelecehan sosok Jenderal Dudung dan institusi militer Angkatan Darat itu memang ingin pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk segera mengusut dua akun yang cenderung akan berpotensi memecah belah keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Jawa Timur ataupun di daerah lain. Dan jadi memang selain melakukan pelaporan itu perlu kami sampaikan memang dari pihak ormas di Surabaya tersebut juga melakukan aksi demonstrasi yang bertujuan untuk melakukan penekanan terhadap pihak Kapolda Jatim agar segera mengusut tuntas dua akun medsos yang secara serampangan atau terbilang ngawur untuk memproduksi informasi semacam itu. Nilai yang bisa kami sampaikan terkait. Ya, terima kasih banyak Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, Saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Korlap Ormas Masyarakat Peduli Keadilan yakni Winarto. Berikut liputannya untuk Anda. Tujuan kami melaporkan adanya akun yang pertama adalah Angin Gunung Official, yang kedua juga ada perseorangan yang namanya adalah Asma Askar, dan semua bukti-bukti sudah kita bawa di sini. Ini adalah salah satu akun yang notabene yang kami nilai berpotensi untuk melanggar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di dalam media sosial, bukan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3. Isi kontennya apa Pak? Isi kontennya Pak? Sudah jelas bahwa akun ini dia tidak hanya melengketkan, tapi menyampaikan sebuah ujaran kebencian tentang konstitusi negara, sebuah jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi dia tidak hanya mengarah pada sebuah personal Kepala Staf Angkatan Darat tersebut, tapi institusi ini sudah dilecehkan sedemikian rupa. Bukti-buktinya ada di sini semua. Misal bubarkan Puspomat, seperti itu, bubarkan TNI dan lain-lain. Artinya ini ada konstitusi resmi, konstitusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh putusan presiden, dilindungi oleh peraturan presiden, sampai dengan Kementerian Pertahanan. Semua ada mekanismenya. Kalau semuanya seperti ini, negara ini mau jadi apa? Jadi kita di sini tergerak sebagai warga negara, sebagai organisasi masyarakat untuk melaporkan akun-akun seperti ini. Pak, jumlah akunnya berapa Pak yang dilaporkan Pak? Kalau jumlah akunnya 2 atau berapa? Ada 4-5 punya, tapi berapa? Akun 4-5 itu 4 itu kurang lebih yang saya maksud 4 itu adalah secara organisasi, tapi secara perseorangan ya ini ada fotonya, sudah jelas ini semuanya. Yang jumlah 4 itu di Instagram atau Telegram Pak? Ada di Facebook, ada di YouTube dan lain-lain, media sosial. Instagram juga ada. Ya. Tim Satgas Cyber Polda Lampung, Saudara, bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dan Ditres Narkoba Polda Aceh mengungkap kasus narkotika jenis sabu dengan sindikat jaringan internasional.
Dalam kasus ini, tim menangkap 2 tersangka Sindikat Internasional Indonesia Thailand. Penangkapan 2 tersangka Sindikat Internasional ini berdasarkan pengembangan tangkapan tersangka yang ada di Lampung. Untuk informasi lebih lengkapnya ada Joviter Hussein, wartawan Tribun Lampung di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Joviter, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Nila, bisa saya laporkan untuk pengungkapan 53 kg sabu jaringan internasional Indonesia Thailand ini berawal dari tersangka sebelumnya yang diamankan pada 2 Januari 2022 lalu. Saat itu kedua tersangka yang berasal dari Bandar Lampung diamankan Direktorat Narkoba Polda Lampung. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya diketahui bahwa barang tersebut didapat dari 2 orang warga Aceh yang akhirnya ditangkap pada 14 Februari 2002 kemarin. Adapun identitas kedua tersangka yang berasal dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yaitu Awe dan Beki. Seperti diketahui bahwa Awe ini merupakan orang yang memiliki barang tersebut yang didapat dari seorang bandar dari negara Thailand. Nah, untuk modusnya sendiri, Awe memerintahkan Beki untuk mengambil 51 bungkus sabu-sabu yang dengan total berat sekitar 53,6 kg di Selat Malaka atau perairan perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Namun barang tersebut akhirnya berhasil diungkap oleh tim gabungan dari Siger Polda Lampung bersama Direktorat Narkoba Polda Aceh dan juga Ditjen Bea dan Cukai. Untuk saat ini aparat kepolisian dan tim Satgas Gabungan masih mengincar 2 orang DPO yang menjadi kaki tangan dari tersangka Beki atau anak buah dari tersangka Awe. Demikian Nila. Baik, Joviter Hussein saudara melaporkan dari Tribun Lampung. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lain untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh. Masih bersama dengan saya Nila Irda, saudara, Anda kembali menyaksikan live update siang. Puluhan rumah milik warga di Desa Sumberkarya dan Desa Paduraksa, Kecamatan Suku Tengah, Lakitan, Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, rusak parah diterjang angin kencang puting beliung yang terjadi pada Rabu 23 Februari malam. Beberapa warga terluka akibat tertimpa reruntuhan rumah yang ambruk diterjang angin puting beliung. Menurut petugas medis dari Puskesmas, sedikitnya ada 2 warga yang mengalami luka parah akibat kejadian ini. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Ahmad Farozi, wartawan Sriwijaya Post, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Farozi, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologis adanya puting beliung yang menerjang rumah di Musirawas, kemudian bagaimana kondisi terkininya? Oke, baik Nila, terima kasih. Pemirsa, dapat saya laporkan dari Kabupaten Musirawas bahwa pada Rabu malam itu terjadi musibah angin kencang puting beliung di 2 desa ya, di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, yaitu Desa Sumberkarya dan Desa Paduraksa. Untuk lokasi terparah itu ada di Desa Sumberkarya. Update data kita siang ini itu ada 61 rumah yang rusak akibat diterjang angin bata dengan tanah ambruk tersapu angin. Ada juga yang tertimpa pohon tumbang yang ada di sekitar rumah. Sementara warga yang terluka itu ada 3 warga yang terluka berat. Itu di bagian kepalanya tertimpa reruntuhan rumah, ada yang mengalami 14 jahitan, ada juga yang 6 jahitan. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Ahmad Farozi atas informasi Anda, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Darsan. Berikut liputannya untuk Anda. Desa apa yang kena musibah puting beliung ini? Ada 2 desa. Bisa disebutkan? Desa Sumberkarya dan Desa Paduraksa. Yang terbanyak di mana, Pak? Yang terbanyak di Desa Sumberkarya ini. Berapa unit rumah yang rusak di sini? Sekitar 31 rumah. Oke, oh, sisanya di Paduraksa, Pak ya? Ya. Waktu itu? Hah? Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Tidak apa-apa. Di rumah? Iya, cuman sedang istirahat. Sedang istirahat terus? Iya. Dengar suara itu seperti guru. Nah, saya melompat. Kemana, Pak? Keluar rumah terus? Iya. Ya saya mengucapkan Allah Akbar. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Desa Ujung Tano, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan harus dilarikan ke rumah sakit seusai diserang oleh buaya. Dan korban dikabarkan putus karena diterkam buaya kala mengambil kangkung di Sungai Hitam Trumon pada Rabu 23 Februari. Meski mengalami luka, korban selamat dari gigitan buaya setelah berusaha keras untuk melawan serangan hewan tersebut. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada wartawan Serambi News, ada Taufik Zas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Taufik, silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi terkini dari korban seusai diterkam oleh buaya? Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat kami laporkan bahwa Hasanuddin, warga Desa Ujung Tanoh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, diserang buaya di Sungai Kung Hitam yang ada di desa tersebut pada Rabu sekira pukul 15.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima Serambi, saat kejadian korban hendak memetik sayur kangkung di sungai tersebut. Namun naas dari balik tanaman air itu muncul seekor buaya yang langsung menerkam lengan bagian kanan korban. Beruntung korban dapat melepas dari gigitan buaya tersebut dengan kondisi lengan yang tercabik-cabik dan langsung dilarikan oleh masyarakat sekitar ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Setelah sempat dirawat di puskesmas tempat, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Awai Tapatuan untuk mendapatkan perawatan intensif. Informasi yang diterima Serambi, saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Zainal Abidin. Demikian rekan Nila.
Ya, Taufik Zal, saudara wartawan Serambi News melaporkan terkait adanya seorang warga yang diterkam buaya dan kabar terkini warga tersebut sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terima kasih Taufik atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah jurang di Pamekasan dalam kondisi tubuhnya meninggal dunia karena tersetrum listrik. Hal ini juga dilihat dari bekas luka bakar pada bagian tangan dan juga dada korban. Informasi selengkapnya ada Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Kuswanto, silakan dengan laporan Anda, bagaimana kronologis penemuan jasad seorang pria yang diduga dibuang ke jurang ini? Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat siang seluruh penonton Tribun News di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com akan melaporkan peristiwa kejadian jasad laki-laki yang ditemukan di dalam jurang Palesangker. Kemarin sekitar pukul 16.30, tepatnya pukul 4:30, warga desa Palesangker digegerkan dengan adanya penemuan jasad laki-laki tanpa pakaian dan di tubuhnya terlilit kabel begitu. Nah, jasad laki-laki ini diketahui bernama Abdul Qadir, warga Dusun Angsoka Timur, Desa Palengahan Daya, Kecamatan Palengahan. Jasad ini masih berusia 27 tahun. Nah, penemuan jasad ini ditemukan oleh dua warga Desa Palesangker saat melewati pematang sawah. Saat itu keduanya terkejut ketika melihat adanya jasad laki-laki yang ditemukan di bawah jurang tanpa mengenakan pakaian dan hanya mengenakan celana jeans warna biru dongker, celana pendek. Berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian, di bagian celana jeans dari jasad pria ini juga ditemukan sebilah pisau yang masih menyangkut di celana jeansnya begitu. Dan di bagian tubuh korban ini, di bagian tubuh jasad ini terdapat lilitan kabel yang meneliti seluruh tubuh daripada si jasad pria ini. Nah, saat dibawa ke RSUD Smart Pamekasan oleh pihak Reskrim Polsek Pegantenan, diketahui bahwa jasad laki-laki ini meninggal karena tersetrum aliran listrik saat mencari bonsai. Karena berdasarkan keterangan dari adik korban, begitu kakaknya ini pamit 2 hari lalu kepada adiknya setelah salat asar. Pamitnya dia tidak tahu kemana, namun dalam keseharian si korban ini, berdasarkan pengakuan keluarga, memang suka tanaman hias atau tanaman bonsai. Nah, diduga kuat ditemukannya jasad laki-laki di bawah jurang ini kemungkinan tersetrum arus listrik karena berdasarkan hasil otopsi itu di bagian tubuh korban terdapat luka bakar, sejumlah luka bakar, dan juga di bagian tangan korban juga terdapat sejumlah luka bakar begitu. Kemudian saat mencari bonsai itu si korban ini kemungkinan langsung tersetrum di lokasi kejadian dan ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa. Begitu rekan Nila laporan dari saya. Baik, saudara, korban yang ditemukan di dalam jurang ternyata memang sebenarnya adalah terlilit kabel tersebut, bisa dikatakan meninggal dunia karena tersetrum oleh listrik. Terima kasih Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. 2 korban tenggelam seusai terpeleset di Sungai Sungkai, Bangka Barat berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tragedi naas tersebut terjadi pada Selasa 22 Februari saat keduanya bersamaan mencari sampah plastik di pinggiran sungai. Kedua korban yang merupakan warga setempat memang kerap mencari sampah plastik ataupun barang bekas di pinggiran Sungai Sungkai. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Rizky Irianda, wartawan Bangka Pos yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Rizky, silakan dengan laporan Anda. Iya, inilah untuk kejadian ini berawal pada Selasa 22 Februari lalu. Diketahui terdapat 2 orang warga Dusun Air Mas, Desa Air 5, Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat, terjatuh dan tenggelam di Sungai Sungkai. 2 korban tersebut yakni Sahrian yang berumur 43 tahun dan seorang anak berusia 11 tahun, yakni Bong Saiju, yang dikabarkan tenggelam pada pukul 1 Selasa 20 Februari lalu. Dari kejadian tersebut, warga yang mengetahui adanya 2 korban yang tenggelam langsung berusaha menolong, namun sekitar 1 jam pencarian, warga hanya berhasil menemukan Bong Sakyu dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan untuk korban Syahrian masih saat itu pada Selasa itu masih hilang, bahkan tim gabungan dari Polres Bangka Barat dan Basarnas juga ikut melakukan pencarian. Lalu pencarian pun kembali dilanjutkan pada Rabu sekitar pukul 9:50. Tim gabungan yang dibantu warga berhasil menemukan Syahrian
dengan kondisi meninggal dunia dengan kondisi yang mengambang dan tak jauh dari lokasi terjatuhnya keduanya. Diketahui kedua korban tersebut memang dari keterangan adik dari korban Syahrian, yakni Syahrian mengatakan memang sudah kerap setiap harinya mencari sampah-sampah plastik di bantaran pantai ataupun di sungai-sungai. Sedangkan untuk dari keterangan Kapolres Bangka Barat, AKBP Agus Siswanto mengatakan untuk penyebab keduanya meninggal dikarenakan memang terpleset dan terjatuh di sungai-sungai. Demikian, Mila. Baik, terima kasih banyak Rizky Irianda Pahlevi, wartawan Bangka Pos atas informasi Anda. Dan saudara, Rizky telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto dan juga pernyataan dari adik korban Syahrial. Berikut liputannya untuk Anda. Korban kemarin ada pemulung yang tenggelam jatuh ya ke sungai, juga terpleset mencari sampah. Kemudian malam kita hentikan karena situasi pasang. Kemudian pagi kita lanjutkan Polair, BPBD sama Basarnas, sama Polri, sama TNI untuk melakukan pencarian. Alhamdulillah dua-duanya sudah ketemu. Ya, sekarang sudah ada di rumah duka. Sering nyari plastik ke tulang suntung. Biasa dak suah masuk sini. Nah, hari kemarin tuh masuk ke sini, tepat jam 11 dia berangkat sini kan. Biasa sendiri apa cuman ya biasa? Kadang sendiri, sering sendiri. Sendiri. Kadang ada kawan berdua. Nah, kemarin ada kawan orang Cina, orang dua. Yang orang Cina itu perempuan. Kita jeda sejenak, saudara. Masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Anda kembali menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Intensitas hujan disertai angin kencang di Kuningan mengakibatkan pohon tumbang yang terjadi di Kecamatan Cibimbing, Kuningan, Jawa Barat. Seorang warga pun dikabarkan tewas seusai tertimpa pohon yang tumbang kala angin kencang menerjang. Saat kejadian, korban diketahui sedang mencari rumput untuk hewan peliharaannya. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologis kejadian ini sudah ada Ahmad Rifai, wartawan Tribun Cirebon, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Rifai, silahkan dengan laporan Anda. Halo Nila. Ya, halo Nila. Baik, Rifai, silahkan dengan laporan Anda. Bagaimana kronologis tewasnya seorang warga yang tertimpa pohon kala adanya angin kencang di Kuningan ini? Baik, dapat saya sampaikan untuk warga desa Banter Panjang, Kecamatan Cibimbing yang tertimpa pohon hingga mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Itu kejadiannya saat hujan turun disertai angin kencang, sehingga pohon di jalur tersebut ataupun di jalan desa itu mengakibatkan roboh alias tumbang, sehingga saat kejadian warga yang diketahui bernama Kusno itu melintas dan tertimpa pohon tumbang saat hujan berlangsung. Begitu Nila. Baik, kemudian Rifai, untuk evakuasi yang dilakukan terhadap korban kemudian seperti apa pada saat ditemukan oleh warga?
Untuk evakuasi sebelumnya dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kuningan yang melibatkan TNI Polri di Koramil ataupun tingkat kecamatan di Cibingbin. Awal kejadian diketahui warga meninggal dunia di lokasi itu dilakukan saat warga hendak melakukan bersih-bersih pohon tumbang ataupun dahan daripada pohon yang tumbang berserakan di jalan desa tersebut. Tidak lama dalam penyisiran sampah dedaunan tadi, Kusno ditemukan tergeletak hingga mengejutkan warga sekitar dan melakukan pelaporan dan juga dilakukan evakuasi dari BPBD, TNI, polisi. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Ahmad Ripai, wartawan Tribun Cirebon atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Ripai. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan Ubi Uje Kecil ambruk seusai adanya hujan lebat di Palue Sikal sejak Senin 21 Februari malam. Jembatan tersebut menghubungkan desa Rokirole dan juga Nitunglea di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikal, Flores, Nusa Tenggara Timur. Potongan video detik-detik ambruknya jembatan tersebut juga turut terekam kamera amatir warga. Informasi lebih lengkapnya ada Nofri Fuka, wartawan Tribun Flores di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Nofri, silahkan dengan laporan Anda. Halo Nila, selamat siang. Baik, sekitar tanggal 22 Februari yang lalu, media Tribun.com di mana menerima durasi pendek 24 detik terkait dengan robohnya jembatan di Palue yang menghubungkan wilayah desa Rokirole dan desa Nitunglea. Adapun letak rusaknya jembatan tersebut berada di Kecamatan Palue. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Palue itu merupakan satu daerah yang berisi daerah kepulauan yang dalam masuk wilayah Kabupaten Sika. Adapun jembatan tersebut notabene dikerjakan pada tahun 2021 dengan menggunakan dana APBD 2 Kabupaten Sika sebanyak 900 juta rupiah. Adapun perihal penyebab kerusakan atau robohnya jembatan tersebut dikarenakan hujan yang mengguyur daerah tersebut berlangsung sekitar tanggal 21 malam sampai dengan tanggal 22 Februari. Sehingga alhasil dikarenakan hujan yang lebat itu mengakibatkan rusaknya beton jembatan tersebut. Dan adapun juga saksi yang saat itu berada di tempat kejadian bernama warga desa tersebut bernama Vincent Sius juga mengungkapkan bahwa jembatan tersebut saat ini tidak bisa digunakan. Soalnya jembatan tersebut dalam kondisi rusak berat, sehingga jembatan yang menghubungkan desa Rokirole dan Nitunglea itu untuk saat ini belum bisa dilewati oleh warga menggunakan kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Dan pemerintah Kabupaten Sika dalam menindaklanjuti kerusakan jembatan tersebut sudah turun langsung. Kali ini diwakili oleh Dinas PUPR Kabupaten Sika, Presiden bersama dengan stafnya. Mereka sudah turun ke lokasi sekitar tanggal 23 Februari yang lalu untuk meninjau kerusakan serta mendata hal-hal yang terkait dengan kerusakan jembatan tersebut. Dan ya, menurut informasi yang diperoleh dari salah satu kontraktor yang bekerja di situ bertanggung jawab atas jembatan itu, diungkapkan bahwa penyebab kerusakan jembatan tersebut dikarenakan jembatan tersebut masih dalam proses pemeliharaan. Oleh karena itu, tiang-tiang yang menopang jembatan tersebut yang dipasang di dasar jembatan itu belum dicabut, sehingga hujan yang mengguyur daerah tersebut, air yang melewati jalur itu tidak bisa lewat, kan dihambat oleh kayu-kayu yang dipasang di bawah dasar jembatan, sehingga diduga jembatan tersebut itu rubuh karena disebabkan oleh tiang-tiang penopang yang menghambat jalur lewatnya air hujan yang melewati lokasi itu. Dan pemerintah juga sudah menginformasi, sudah mendata hal kerusakan tersebut dan untuk menindaklanjuti berkaitan dengan perbaikan jembatan itu. Demikian informasi yang saya sampaikan.
Apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan atap rumah rusak, saudara, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Insiden ini diantaranya terjadi di BTN Nusa Indah, Desa Bontoala, Kecamatan Palengka pada Senin 21 Februari. Terpantau salah satu rumah bahkan mengalami rusak parah. Hampir seluruh atap rumahnya diterbangkan oleh angin puting beliung. Maksud saya, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun Timur Sayyid Zulfadli di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Sayyid, silahkan dengan laporan Anda. Pada saat hujan disertai angin kencang di Desa Bontoala atau tepatnya di BTN Nusa Indah, sekiranya ada 48 rumah yang diporak-porandakan oleh angin puting beliung, di mana bahkan satu rumah hampir seluruh atap rumahnya itu diterbangkan oleh angin puting beliung. Bahkan di sana juga menurut kesaksian warga atau pemilik rumah itu balitanya yang sedang diayun itu hampir juga diterbangkan oleh angin puting beliung. Beruntung ayahnya berhasil menyelamatkan sebelum kejadian tersebut. Dan untuk saat ini pihak BPBD dan Dinsos Kabupaten Goa telah menyalurkan bantuan kepada korban yang terdampak. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Sayyid. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, dan juga seorang warga, berikut liputannya untuk Anda. Bisa kita jelaskan sedikit Bu, ceritakan sedikit kejadiannya itu tadi malam sampai rusak rumah tak? Dia kasih bangun Kak, dia bilang, Mak, bangun cepat itu tak putar-putar Ki. Terputar-putar seng. Iya, sampai ini tak terbang semua nih seng. Iya. Terbang semua ini seng. Jadi dia bilang, gimana ini kasihan. Sampai ini runtuh semua nih, tembok di dalam runtuh. Runtuh semua, sampai itu apanya kini itu kayak cornya itu tak lepas semua, jatuh semua tuh. Iya. Tapi belum enggak ada Ji yang korban Bu, luka tidak ada Ji, tidak ada pas Ki, maksudnya di anak-anak semua dikasih bangun Ki. Katanya ada yang sementara diayun hampir ini cucu gue. Oh, cucu sementara diayun ya, sementara diayun karena ini kan pas kita terbang jadi diangkat naik kan diayun pakai itu balok dari balok. Pas kita terbangi diangkat juga naik, untung ini ada ayahnya lompat tarik anaknya turun. Ayunannya itu masih ada ayunan tersangkut di atas. Iya, di atas tembok. Warga kami di Desa Bontoala, khususnya di Dusun Manyampak, itu 48 rumah terdampak daripada angin kencang itu, di mana rata-rata rumah warga yang 48 itu rata-rata sengnya yang terangkat dan tidak tahu di mana ya jatuhnya itu seng, sehingga dari tadi malam kami dan teman-teman BPD beserta beberapa aparat dengan Babinsa itu turun mencek langsung di lapangan terkait dengan korban yang diakibatkan oleh angin kencang hingga setelah kami turun tadi malam sampai hari ini data yang masuk itu sudah 48 rumah yang terdampak dari angin kencang itu. Apakah ada yang mengungsi Pak? Ada beberapa orang ya warga kami yang harus mengungsi di rumah tetangga itu karena semua
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria berinisial JP diamankan tim gabungan antik Polda Jambi dari kawasan Pulau Pandan pada Rabu 23 Februari pagi. JP ditangkap petugas saat akan keluar dari kawasan Pulau Pandan. Saat itu petugas melihat gelagat mencurigakan JP dan akhirnya diberhentikan untuk dilakukan tes urin. Hasilnya terbukti bahwa memang JP kedapatan mengonsumsi sabu-sabu. Informasi lebih lengkapnya ada Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aryo, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners. Kami informasikan bahwasanya memang kemarin tim gabungan dari Antik Polda Jambi menyasar kawasan Pulau Pandan. Setelah sebelum warga Batam yang ketahui juga merupakan pengusaha atau pebisnis pakaian, Nila diamankan setelah gerak-geriknya mencurigakan saat keluar dari kawasan Pulau Pandan. Saat itu petugas sedang berjaga di pintu masuk. Kemudian petugas menghentikan dan diperiksa. Gelagat ini kemudian semakin kuat sehingga memang tim dari Bidokes Polda Jambi langsung melakukan cek urin. Nah, benar saja memang atau JP ini terbukti mengonsumsi sabu-sabu. Begitu. Kemudian yang menarik juga Nila dalam kegiatan ini, dalam operasi ini, bahwasanya ada pemandangan yang unik di mana satu ekor anjing K9 atau anjing pelacak yang dibawa oleh petugas ke lokasi menjadi perhatian atau pusat perhatian anak-anak di kawasan Pulau Pandan, di mana kawasan Pulau Pandan memang beberapa tahun lalu dikenal sebagai kawasan narkoba, namun saat ini sudah agak lebih steril. Saat itu anak-anak bukannya takut melihat kedatangan petugas, justru ikut menyisir kawasan Pulau Pandan karena memang tertarik melihat aksi dari ekor K9 yang menyisir serta melacak keberadaan sabu-sabu di kawasan Pulau Pandan. Bahkan sampai selesai kegiatan operasi, para anak-anak ini juga mengelilingi mobil K9 untuk memenuhi atau mengetahui rasa penasarannya terkait K9 ini. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi atas informasi Anda. Informasi lebih lengkapnya, Saudara. Tribun wawancara dengan Kadit 1 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi, Kompol Gokmes Sitompul. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk target hari ini nanti kami ke daerah Pulau Pandan dan Sipin, yang mana kita tahu sendiri kan tempat itu sempat menjadi peredaran narkoba di daerah Jambi. Jadi ada satu orang yang kami amankan yang masih terindikasi pemakai. Dari situ nanti kami berupaya kembangkan dari mana bahan yang digunakan. Dari tingkat kerawanan Pulau Pandan ini masih kayak dulu apa tidak? Kalau dari tingkat kerawanan sudah tidak seperti dulu lagi Pulau Pandan. Jadi kita pun kalau dulu masih sempat kita temukan base camp tadi kami patroli di seputar sana, tidak kita temukan lagi base camp yang digunakan untuk pemakai. Kita jeda sejenak, Saudara. Masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan.
Anda kembali menyaksikan live update siang bersama dengan saya Nila Yarda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Serikat Buruh di Sumatera Utara menyampaikan kegelisahannya terkait kebijakan jaminan hari tua pada DPRD Sumatera Utara pada Rabu 23 Februari. Melalui Ketua Partai Buruh Kota Medan, pihaknya mengaku tidak setuju dengan wacana Presiden bahwa Permenaker tersebut akan direvisi. Mereka menuntut agar aturan itu sepenuhnya dicabut. Pasalnya uang JHT adalah milik buruh dan bukan berasal dari pemerintah. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Goklas, wartawan Tribun Medan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Goklas, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang Nina. Jadi semalam sekitar siang hari itu serikat buruh dari puluhan organisasi buruh yang ada di Sumatera Utara menggelar demonstrasi tepatnya di depan gedung DPRD Sumatera Utara untuk menyampaikan kegelisahan mereka bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang dimana mengatur mengenai tentang JHT dibatasi 56 tahun itu menuai problematik dari para buruh karena mereka menganggap bahwa uang JHT itu adalah uang buruh, lantas kenapa sampai diatur sedemikian rupa. Nah, kenapa tidak mengacu pada aturan yang sebelumnya saja? Dan mereka juga menganggap bahwa di masa pandemi ini banyak sekali buruh yang terkena PHK, sehingga bila aturan tersebut diberlakukan, maka banyak buruh yang sangat dirugikan seperti itu. Nah, adapun demonstrasi itu didatangi oleh ratusan para buruh di Sumatera Utara dan mendapat respon positif sebenarnya dari pihak DPRD tersebut, bahkan dari beberapa fraksi seperti Nasdem, PDIP, dan juga Demokrat dan yang lainnya itu justru sampai secara simbolis mengkoyak salinan dari undang-undang ataupun dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 ke publik bahwa sikap dari DPRD sendiri juga menolak terkait dengan adanya aturan tersebut yang dianggap merugikan para buruh yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mereka pun pada akhirnya nanti akan melakukan ataupun menyurati Presiden dan juga Kementerian agar dapat segera merevisi aturan tersebut. Sebenarnya selain daripada soal JHT, buruh juga menyampaikan keluh kesah mereka yang lainnya seperti masih banyaknya buruh yang belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 61% itu buruh, 51% buruh belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, buruh menganggap menteri yang sekarang, Menteri Ketenagakerjaan itu harus fokus ke hal tersebut dan mereka menganggap menteri yang sekarang kurang berkinerja untuk mesejahterakan buruh. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan, Nila. Sekian. Terima kasih Goklas, wartawan Tribun Medan, Saudara melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada pernyataan dari Ketua Partai Buruh Kota Medan, yakni Tony. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini kami elemen pekerja buruh di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 22 serikat kerja serikat buruh tergabung dalam aliansi Buruh Sumatera Utara melawan Permenaker jahat 56 tahun. Ya, hari ini kami menyatakan bahwa kami akan terus melakukan perlawanan terhadap Permenaker ini sampai Permenaker ini dicabut. Kami tidak setuju wacana Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Permenaker ini akan direvisi. Kami meminta Permenaker ini harus dicabut karena uang JHT di Permenaker ini adalah uang buruh, tidak 1 sen pun ada uang pemerintah. Ya, yang kedua, kami meminta agar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzidia dicabut, dicopot, atau dipecat. Karena beliau ini sejak menjabat menjadi Menteri Tenaga Kerja, tidak satu pun kebijakannya yang benar-benar berkeadilan dan mesejahterakan pekerja buruh di Indonesia. Kami meminta agar Menteri Tenaga Kerja fokus untuk mengurusi soal kepesertaan BPJS. Ya, karena data yang kami dapat di Sumatera Utara, hanya ada 49% peserta BPJS. Ada 51% yang tidak menjadi peserta BPJS. Itu adalah pekerja buruh yang terdata. Ada 80% pekerja buruh di perusahaan yang mungkin tidak tercover menjadi peserta BPJS. Harusnya Menteri Tenaga Kerja itu fokus mengurusi pekerja buruh yang tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS.
Puluhan pengendara yang melintas di Jalan Ayani Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Saudara, terjaring giat pemeriksaan vaksinasi yang dilakukan oleh anggota Polres Balangan. Kabak Ops Polres Balangan memimpin kegiatan penjaringan masyarakat tersebut. Para pengendara yang dihentikan akan diperiksa soal sudah atau belumnya mereka menjalani vaksinasi. Untuk informasi selengkapnya ada wartawan Banjarmasin Pos, ada Isti Rohayanti di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Isti, silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, jadi untuk kegiatan penjaringan masyarakat untuk pelayanan bervaksin di Polres yang dilakukan oleh Polres Balangan itu bertujuan untuk meningkatkan percepatan vaksinasi di Kabupaten Balangan dan terutama tercapainya herd immunity bagi masyarakat. Dan penjaringan yang dilakukan pada kemarin sore itu merupakan pelayanan dari Polres Balangan untuk masyarakat sekaligus memfasilitasi vaksinasi bagi warga yang belum bervaksin. Nah, jadi pada saat penjaringan itu warga yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin mereka atau tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah bervaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi akan diarahkan untuk ke gerai vaksin. Terlebih Polres Balangan juga menyediakan gerai vaksin setiap harinya pada jam kerja dari jam 8 pagi sampai yang misalnya mereka tidak ingin divaksin tetap diarahkan ke gerai vaksin tanpa pemaksaan. Hanya saja mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi bagi warga yang sudah diperiksa, nanti dokterlah yang akan menentukan apa mereka layak divaksin atau tidak. Begitu Nila. Oke, terima kasih Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Pos atas informasi Anda. Telah terhimpun juga saudara wawancara dengan Kabak Ops Polres Balangan, AKP Sonia Velkal. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, dapat kami jelaskan bahwa pada hari ini kami dari Polres Balangan melakukan kegiatan yang kami namakan itu melakukan kegiatan penjaringan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi sengaja kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya melakukan pelayanan Mbak kepada masyarakat untuk dapat segera bervaksin. Karena di samping kami melakukan penjaringan, kami juga menyiapkan tenaga-tenaga nakes untuk segera melakukan vaksin. Ini bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang menolak untuk divaksin? Apakah akan tetap disarankan bervaksin atau seperti apa? Betul, jadi begini, teknis kami saat ada setiap masyarakat kami akan melakukan pengecekan kartu vaksinasi. Terkait kalau ada penolakan, kami akan tetap menyarankan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter. Jadi bukan kita yang menganggap diri kita sakit, tapi silakan ada dokter yang melakukan pemeriksaan, sehingga kalau memang dari dokter menyatakan itu tidak bisa dilakukan vaksinasi, maka yang bersangkutan kami persilahkan kembali untuk setelah sehat nanti di sini atau ke tempat lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura menggelar nikah dan juga sidang itsbat massal bagi 75 pasangan di Kota Jayapura. Dalam acara ini, Wali Kota Dr. Ben-Hur Tommy Mano juga hadir bersamaan dengan akhir 20 pasangan muslim yang melangsungkan pernikahan secara sipil dan 20 pasangan yang menjalani sidang itsbat massal. Informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aldi, silakan dengan laporan Anda. Baik Nila dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Papua, tepat sekali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Jayapura melaksanakan nikah atau ijab kabul dan sidang itsbat massal bagi 75 pasangan di Kota Jayapura, Papua. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, Nila dan juga Tribuners, kegiatan nikah massal tersebut berlangsung di Aula Siansyor Kantor Wali Kota Jayapura di Jalan Balai Kota Nomor 1 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Setidaknya ada 75 pasangan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti nikah massal tersebut. Dan ini Nila dan juga Tribuners dapat saya informasikan bahwa dalam giat nikah massal kali ini, Disdukcapil Kota Jayapura menyediakan mahar dan juga uang saku begitu bagi para pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara massal. Dan ini juga tentunya merupakan salah satu proses tertib administrasi bagi warga Kota Jayapura, Papua. Nila dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara singkat kami bersama dengan Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano usai mengikuti ataupun memberikan sambutan pada acara
giat nikah massal yang digelar oleh Dikduk Capil Kota Jayapura tersebut, Nila memang dikatakan bahwa dalam masa kepemimpinan ataupun periode terakhir kepemimpinannya ini, sebelum nantinya beberapa bulan lagi akan mengakhiri masa jabatan, ini merupakan salah satu bentuk kontribusinya bagi umat muslim yang ada di Kota Jayapura, Papua dalam hal tertib administrasi. Dan ini memang setidaknya ini dalam masa kepemimpinan Pak Ben Hurtomimano ini dalam 10 tahun terakhir, ini jumlah pasutri yang telah melaksanakan nikah massal telah mencapai 1.294 pasutri, khususnya yang beragama muslim. Dan nantinya dalam waktu ke depan pada hari Sabtu ini, nanti akan digelar juga nikah massal bagi pasangan yang beragama ataupun berkeyakinan Nasrani, Hindu, Buddha di Auditorium Universitas Cendrawasih di distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Dalam kesempatan nikah massal yang berlangsung di Aula Syansor Kantor Wali Kota Jayapura Entrop tersebut juga diikuti oleh pasangan tertua dengan umur mempelai pria mencapai 62 tahun dan wanita berusia 34 tahun. Nila, demikian untuk sementara yang dapat saya laporkan terkait dengan giat nikah massal yang diselenggarakan oleh Dikduk Capil pemerintah Kota Jayapura. Untuk sementara kembali ke Nila di studio. Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, saudara melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kepala Disduk Capil Kota Jayapura, Raymond Jewe Mandibondibo. Berikut liputannya untuk Anda. Saksi pada acara sidang muslim bersama misalkan secara agama maupun pemerintah, harapan bahwa kota tadi guna terwujudnya keluarga muslim di Kota Jayapura yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itulah harapan kita bersama, dan kita berharap semua warga Kota Jayapura yang muslim yang belum melakukan pencatatan secara resmi oleh negara akan dapat melaporkan, sehingga pemerintah akan membantu karena pemerintah hadir pada masyarakat. Pada hari ini dilakukan 75 pasangan, 25 pasangan akan sidang isbat dan 50 pasangannya akan. Kita ke informasi terakhir, Saudara. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate menyapa para peserta pelatihan bahasa Inggris penerima beasiswa. Peninjauan dilakukan di Auditorium Unwira Kupang pada Rabu 23 Februari. Selepas peresmian gedung rektorat kampus tersebut, Johnny G. Plate pun mengucapkan selamat pada para peserta yang mengikuti pelatihan ini. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Irfan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Nila, selamat siang. Dapat saya laporkan berkaitan dengan kunjungan kerja Menteri Komunikasi dan Informatika di Nusa Tenggara Timur kemarin dari pagi hingga sore hari, tepatnya di kampus Universitas di Unwira Kupang, Nila dan Tribuners. Berkaitan dengan ini, Menteri Johnny dan juga rombongan bersama dengan pihak rektorat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkesempatan menyapa para peserta program studi bahasa Inggris, program beasiswa yang sedang dijalankan di kampus itu. Ketika berdialog dengan para peserta di auditorium milik rektorat Unwira itu, Menteri Johnny menyampaikan agar para peserta dan juga yang melaksanakan program tersebut agar terus dan juga tekun dalam belajar bahasa Inggris, karena menurut dia ke depannya fokus setidaknya ada 10 aktivitas digital yang akan dikerjakan. Tentunya program-program itu merupakan program dengan bahasa Inggris, sehingga para peserta yang sudah mendapatkan pelatihan ini diharapkan agar dapat mengikutinya dengan serius. Dan juga Menteri Johnny membeberkan bahwa ke depan akan dibangun salah satu tempat atau pusat penyimpanan data skala nasional di kawasan Indonesia Timur di Labuan Bajo, dan dibutuhkan para leadership, dan juga para pelatih-pelatih ataukah para instruktur yang cakap dalam berbahasa Inggris, sehingga para peserta yang ada diharapkan ke depannya dan juga Unwira nantinya bisa bekerja sama untuk mendukung program nasional itu
dalam menyediakan sumber daya manusia yang bisa mendukung adanya program skala nasional itu. Menteri Joni juga menyampaikan, Nila dan Tribuners, bahwa selain program bahasa Inggris yang diikuti saat ini, ada juga program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, program Akabri namanya. Program ini bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di dunia. Nantinya para peserta tidak langsung terjun ke universitas berkaitan, tetapi bisa mengikuti pelatihan dan juga bisa mengikuti beberapa kegiatan secara daring. Nantinya akan diberikan sertifikat online. Nah, dengan harapan ke depannya bahwa para SDM yang sudah terbentuk ini bisa memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di NTT, sehingga program-program ke depannya tidak lagi membawa ataukah mendatangkan sumber daya dari luar. Sebagai informasi Nila dan Tribuners, bahwa Menteri Joni kemarin itu datang ke NTT sekaligus melihat salah satu pembangunan satelit Satria yang ada di Kabupaten Kupang. Selain itu, dia juga meresmikan aula rektorat milik Unwira dan juga aula serbaguna yang ada di kampus tersebut, Nila dan Tribuners. Demikian. Oke, terima kasih Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network.